semuanya, jumpa lagi bersama saya Aris Munandar, tentunya di Aris Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian yaitu mengenai usaha papan bunga. Lebih tepatnya adalah hal-hal paling mendasar yang harus kalian kuasai jika kalian ingin jago dalam hal merangkai papan bunga. Nah, hal mendasar ini sangat perlu kalian kuasai karena jika kalian tidak menguasai dan tidak memperhatikan hal-hal dasar tersebut, mungkin kalian tidak akan pernah jago dalam hal merangkai papan bunga. Resiko yang lebih parahnya lagi sahabat adalah kalian lambat yang pertama dalam hal merangkai papan bunga, dan juga sering kali terjadinya kesalahan pada saat kalian merangkainya. Nah, efek paling beresikonya adalah kalian harus mengulang terus hasil rangkaian kalian sampai benar. Itu resiko yang paling bosan lah pada saat kita merangkai, yang biasanya kita rasakan ya. Oleh sebab itulah saya bagikan beberapa hal mendasar ini yang betul-betul harus kalian perhatikan jika kalian ingin merangkai papan bunga ya. Ini hal mendasar ini wajib ya kalian perhatikan agar kalian tidak salah dalam hal membuat papan bunga, karena jika salah kalian harus ulang lagi sahabat ya. Itu yang buat papan bunga itu bosan kita rangkai adalah ketika kita salah merangkainya. Nah, kita harus mengulang kembali. Nah, itu dia yang buat kita jadi malas nanti ya. Oleh sebab itulah perhatikan betul-betul nanti beberapa hal mendasar yang saya bagikan di video ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan video yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya. Dan bantu channel ini mencapai angka 100.000 subscriber, karena nanti di 100.000 subscriber kita akan coba buat giveaway besar-besaran ya. Giveaway-nya bisa mungkin kita bagikan bunga shio, peralatan bahan baku untuk usaha papan bunga lainnya, dan apa saja nanti coba akan kita buat. Dan kalian komen aja di bawah apa yang kita buat giveaway jika channel ini mencapai angka 100.000 subscriber ya. Nah, dan bagi kalian yang bingung di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk usaha papan bunga, kalian bisa kontak Instagram saya. Kalian tinggal follow Instagram saya, kalian DM, nanti saya berikan rekomendasi di mana kalian bisa mendapatkan bahan baku untuk usaha papan bunga. Dan bagi kalian yang udah memulai usaha papan bunga ataupun baru merintis dan ingin join ke grup ya, ke grup usaha papan bunga agar menambah relasi kalian di seluruh daerah, di seluruh Indonesia, kalian juga bisa follow Instagram saya. Nanti silahkan kalian DM, saya juga akan berikan link komunitas usaha papan bunga ya. Di situ kalian bisa join, kita bisa bagi-bagi ilmu di situ. Dan kita saling bantu dan support sama-sama agar usaha kita terus berkembang ya. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama, hal mendasar yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin merangkai papan bunga. Nah, untuk hal mendasar yang harus kalian perhatikan adalah sebelum kalian merangkai, kalian terlebih dahulu menghitung jumlah huruf dari kata-kata ataupun format yang ingin kalian buat. Contohnya misalnya untuk acara pesta bahagia ya, kalian terlebih dahulu hitung jumlah hurufnya ya. Kalian hitung jumlah huruf. Setelah kalian udah menghitung jumlah huruf, kalian bagikan. Misalnya kalau papan single, baru nanti tinggal kalian bagikan kiri sama kanannya. Lebih bagusnya sekarang kita langsung ke papannya ya, biar saya lebih gampang jelasinnya ya. Oke sahabat, untuk tahap yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kalian terlebih dahulu menghitung jumlah huruf yang ingin kalian buat. Yaitu contoh di sub nama acaranya ataupun yang lagi acara, biasanya ada dua sub, 1 dan 2. Untuk acara pesta bahagia ada 2. Kalau acara pelantikan bisa, kalau panjang dia biasanya terdiri dari 3 baris ya. Untuk baris yang pertama biasanya kalau pesta bahagia itu kalian hitung. Kalau papan single sih gampang ya. Tapi kalau papan double, kalau misalnya kalian dapat orderan papan double, kalian harus betul-betul menghitung jumlah hurufnya agar kalian gampang membaginya kiri dan kanan. Kalau untuk papan double ya.
Karena jika kalian tidak menghitung dan kalian tidak bagi berapa jumlah huruf per papan yang akan kalian buat, apalagi papan double, itu nanti yang mengakibatkan pada saat kalian merangkai, posisi dari misalnya contoh gini, dia tidak akan sama yang di atas dan di bawah, sahabat. Bisa jadi mereng lebih condong ke kanan ataupun lebih condong ke kiri. Bahkan fatalnya bisa jadi tidak muat nanti pada saat kalian rangkai ya. Nah, itu dia sahabat, untuk bagian yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah menghitung jumlah huruf agar kalian mudah membagi kiri dan kanan pada saat proses perangkaian di papannya nanti ya, agar baris pertama dan kedua itu seimbang ataupun stabil ya, nggak berat ke kiri ataupun nggak ke kiri ataupun nggak ke kanan, dan juga bisa bisa muat ya, agar menentukan ukuran tulisan yang nanti akan kalian buat. Itulah fungsi dari kita menghitung terlebih dahulu jumlah huruf yang ingin kalian rangkai. Nah, untuk yang tahapan kedua yang harus kalian perhatikan adalah pemilihan jenis tulisan, sahabat ya. Setelah kalian menghitung jumlah huruf, yang kedua adalah jenis tulisan yang harus kalian pilih. Karena kenapa? Jika kalian dari format perangkaian ataupun acaranya, kata-kata yang akan kita rangkai itu panjang, sahabat. Jika kita salah memilih jenis tulisan yang akan kita rangkai, itu bisa mengakibatkan yang pertama kurangnya space pada saat kita merangkai, sahabatnya, yaitu tidak muat ya kalau kita salah menghitung dan salah memilih jenis tulisan ya. Tapi saran saya di sini, jika mendapatkan format acara dengan kata-katanya yang seperti kita buat skripsi, sahabat ya, hampir ngarang satu papan itu, kalian buat aja jenis tulisan biasa-biasa saja, nggak usah terlalu lebar ya. Nah, setelah kalian memilih jenis tulisan yang ingin kalian buat, kalian pastikan terlebih dahulu itulah jenis tulisannya tersebut, sahabat ya. Karena kalau salah memilih tulisan, nanti bisa-bisa tidak muat pada saat kita rangkainya, sahabat ya. Nah, setelah kita menentukan jenis tulisan yang ingin kita buat, yang ketiga yang harus betul-betul kita perhatikan adalah space dari huruf per hurufnya, sahabat ya, yaitu jarak huruf per hurufnya. Itu sangat berpengaruh juga, sahabat. Karena kenapa? Jika kita terlalu lebar mungkin antara jarak huruf satu dan huruf kedua, itu bisa yang memakan ruang untuk merangkai kita lebih banyak ya. Misalnya satu papan kita bisa rangkai sebanyak, misalnya contohnya 15 huruf. Jika space-nya terlalu lebar, mungkin bisa mengurangi tersebut ya, bisa jadi 10. Nah, itulah manfaat kita menentukan, perhatikan juga space dari perangkaian huruf per hurufnya ya. Untuk tahap yang selanjutnya yang harus betul-betul kalian perhatikan adalah pada saat merangkai, ukuran dari tulisan yang akan kalian rangkai itu ya. Kalian harus perhatikan juga ukurannya, sahabat ya. Jangan asal kalian hantam aja. Itulah yang pertama menjadi resiko paling fatalnya. Jika tidak muat, sahabat, nanti pada saat kalian rangkai, jika kalian salah menghitung yang pertama jumlah huruf, yang kedua jenis tulisan yang kalian pilih, yang ketiga adalah space-nya. Nah, oleh sebab itulah itu yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Ukurannya, jika tulisannya panjang, ukurannya nggak usah besar-besar, standar aja, ukuran jari ini aja udah lumayan nih, sahabat ya. Antara jari ini dan ini ya. Itu kalau tulisan panjang kalian bisa ukur aja. Dan kalau saya sih ngukurnya biasanya pakai jari ini dan ini ya. Nah, setelah kalian menentukan jenis ukurannya, kalian perhatikan ukuran, karena biasanya itu form acara bahagia dia ada 2 baris untuk di bagian tengahnya ya, dan 3 baris terakhir di bagian pengirimnya. Yang biasanya dapat orderan banyak-banyak seperti tulisan skripsi itu, sahabat, acara pelantikan, sertijab, lain sebagainya. Nah, biasanya itu seperti ngarang skripsi, sahabat ya. Kalau kalian pasang dengan motif-motif rangkaian dengan kreasi yang itu nggak pas, sahabat ya. Tapi di bagian pengirim itu boleh kalian usahakan lebih besar, karena kebanyakan dari konsumen meminta bagian pengirim itu lebih mencolok, sahabat ya, karena mereka sebagian adalah bagian dari promosi ya. Nah, setelah yang pertama, saya ulangi kembali, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah
jumlah huruf kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah jenis tulisan yang akan kalian pilih. Yang ketiga space ataupun ukuran dari tulisan yang akan kalian buat. Yang keempat adalah jarak antara huruf satu dan huruf lainnya ya sahabat ya. Nah, itu dia beberapa sih hal-hal yang paling mendasar yang betul-betul harus kalian perhatikan sahabat ya, pada saat sebelum kalian merangkai papan bunga nih ya. Sebelum kalian merangkai, kalian perhatikan itu terlebih dahulu. Itu hal yang paling mendasar yang harus betul-betul kalian kuasai ya sahabat ya, agar kalian tidak tidak ngasal buat ya sahabat ya. Karena yang namanya setiap kita kerjakan sesuatu pasti ada sistem dan cara kerja yang benarnya, agar memudahkan kita pada saat proses pengerjaannya sahabat ya. Karena di sistem papan bunga ini, kalau nggak percaya sahabat, kalian kalau sudah merangkai, jika terjadi salah pada saat kalian rangkai, waktu kalian rehat kembali papannya ataupun kalian rubah baik itu tulisan, ukuran ataupun nggak muat, itu yang paling bosan. Kalau nggak percaya coba tes ya ya, pasti kalian malas ngerubahnya lagi. Nah, oleh sebab itulah beberapa hal yang tadi saya bagikan, coba kalian perhatikan betul-betul, siapa tahu bisa membantu kalian yang mungkin baru memulai merangkai papan bunga ya sahabat ya. Oke, mungkin itu saja video saya sekali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya ingatkan lagi, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Bagi kalian yang masih bingung soal usaha papan bunga, silakan jangan sungkan, yuk mari kita belajar sama-sama. Caranya gampang, kalian tinggal follow Instagram saya dan subscribe tentunya channel ini, semuanya gratis. Saya akan bantu kalian sebisa saya ya. Oke, sekian dari saya Aris Munandar.